Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinavendra. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan website yang kami buat, yaitu website ramalan zodiak, di mana kami mendapatkan tema membuat layanan konsultasi. Kelompok kami berjumlah 6 orang, yaitu yang pertama ada Ahmad Rehan dengan PM P1D04026, yaitu bertugas untuk membuat kode program, HTML reader, title dan beberapa div web seperti alert section, our service. Dan juga ada Jamie Afrizal dengan NPM 03 membuat kode part body seperti bagian section dan testimonial di website nanti. Yang ketiga itu ada Maulidi Rahma dengan NPM 23 memberikan ide warna kepada saya ataupun layout padding untuk memperbagus website yang dibuat. Yang keempat ada Muhammad Iqbal Agustian, itu membuat kode HTML untuk div dari section about us atau tentang kami di bagian website. Selanjutnya yaitu membuat footer section dan sosial media dan penyempurna website, itu saya, yaitu pembuat footer section dan sosial media Rafael Aryo Farizi dengan NPM 04. Dia membuat kode program HTML bagian footer dan div social media section di bagian akhir. Dan terakhir itu saya, Muhammad Dinavendra dengan NPM 11 sebagai penyempurna website, membuat model button di HTML, JavaScript untuk HTML sebagai responsifnya, serta semua style CSS yang dibuat di website saya buat. Kami menggunakan 3 bahasa ataupun 2 bahasa dan 1 kode, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang website HTML yang kami buat. Saya akan langsung membuka OpenLive web servernya agar bisa dilihat langsung. Ini tampilannya. Sebelum menjelaskan kode-kode HTML, CSS ataupun JavaScript, di sini saya akan menjelaskan tentang website yang kami buat. Website yang kami buat merupakan layanan konsultasi, yang mana menyediakan layanan untuk membaca zodiac reading ataupun pembacaan tangan ataupun kartu tarot untuk meramal masa depan kehidupan dari user atau pengguna. Yang mana nama web kami atau titlenya itu Vortex Void Effect. Di sini user bisa memesan layanannya melalui menekan book your consultation dan mengisi data nama, phone, telepon ataupun email yang akan diisi seperti ini dan akan disubmit, akan dikirimkan dengan di email saya begitu. Yang mana layanan kami ada 3, yaitu seperti yang saya bilang, kami menyediakan jasa untuk meramal masa depan, yaitu zodiac reading atau membaca zodiak, yang mana usernya bisa memperoleh insight dari personalitinya untuk memperkuat dirinya sendiri atau dari tantangan di masa depan. Kami bisa meramalnya untuk masa depannya gitu. Itu website. Nah, yang kedua itu palmistry reading atau membaca garis tangan, yang mana dalam membaca garis tangan ini seperti layanan konsultasinya bisa menentukan bagaimana jalan hidupnya, bakatnya apa, atau potensial yang ada dalam dirinya. Yang ketiga itu tarot card readings atau membacaan kartu tarot, yang mana user bisa mengambil kartu tarot acak dan kami akan menebak bagaimana takdir dia. Nah, yang terakhir itu bukan yang terakhir, ada bagian selanjutnya itu section klien. Jadi klien di sini menunjukkan bahwa ceritanya klien-klien yang memberikan review terhadap website yang kami buat, seperti Florence Nightingale. Di sini ada Terelie, The Service, merubah hidup saya, sangat direkomendasikan, ada Agatha Christie. And yang selanjutnya itu section about us, yang mana di sini menjelaskan tentang layanan konsultasi yang kami buat tadi. Di Vortex Perpoint kami percaya bahwasannya kekuatan dari Asian Wisdom atau kekuatan kuno itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Kami berpengalaman untuk memberikan konsultasi dengan berbagai teknik dengan menyediakan proven insight dan personal guidance. Nah, yang terakhir itu our social media. Section ini menunjukkan bahwasanya ini dibuat melalui HTML dan JavaScript, bisa ditekan dan akan mengarahkan ke Instagram jika Instagramnya ada. Nah, yang terakhir yaitu footer kami di bagian Vortex Void Effect untuk menunjukkan lisensinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode HTML yang dibuat di VS Code. Yang pertama itu doctype.
Nah, dokumen ini menunjukkan bahwasanya dokumen yang dibuat yaitu dokumen HTML. Deklarasinya HTML5 begitu. Dan juga elemen HTML language English. Kami bisa saja menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kami memilih untuk menggunakan bahasa Inggris dikarenakan budaya dari pembacaan kartu tarot atau pembacaan zodiak itu budaya orang luar. Jadi kami mengadopsi budaya orang luar itu dan mengimplementasikannya ke website yang kami buat dalam bahasa Inggris karena lebih relevan di sana begitu. Karena di Indonesia tidak terlalu banyak layanan-layanan seperti itu. Selanjutnya bagian head. Di sini Meta Cardset UTF-8 ini merupakan menentukan kode pengkodean karakter yang digunakan agar kita bisa menggunakan berbagai karakter di bagian indeks HTML. Yang kedua itu Meta Name Viewport yang mana mengatur tampilan dari HTML ini agar lebih responsif di perangkat mobile seperti handphone. Ada title, yang mana title yang kita bisa lihat di sini Vortex Fade Effect untuk menunjukkan judul halaman yang ditampilkan di browser begitu. Nanti sebelumnya kalau karena ini sudah dibuat dari kode style CSS-nya maka tampilannya jadi menarik. Sebelumnya statis begitu. Saya akan menjelaskannya nanti terkait CSS begitu. Nah, selanjutnya bagian style sheet. Nah, style sheet ini berfungsi untuk menghubungkan file CSS eksternal ini ke indeks HTML supaya tampilan halaman dari HTML-nya lebih baik. Nah, yang kedua selanjutnya itu bagian body. Ada bagian container begitu. Container ini berfungsi untuk bagaimana konten yang dimuat itu ditampilkan kepada pengguna dengan bagus. Nanti di sel CSS lebih lengkapnya. Di bagian sini kontainer. Nah, kelebarannya berapa, marginnya berapa, status dan sebagainya. Ada juga namanya bagian portrait fade effect nih tadi H-1 yang mana H1 ini menunjukkan judul besar portrait fade effect, udah to P ini deskripsi singkatnya bisa kita lihat unveiling the mystery of your destiny, mengungkap misteri dari takdirmu gitu. Dari deskripsi singkat dari H1 ini. Dan juga ada tombol button ya untuk memesan konsultasi button kelas ini yang kami buat. Nah, nanti bisa dipesan di sini begitu. Selanjutnya bagian dari modul konsultasi. Mana modul ini akan menampilkan pop-up yang muncul ketika ingin memesan konsultasi. Di dalamnya terdapat formulir untuk mengisi nama, nomor telepon, dan email. Seperti yang tadi, kode modal ini yang dibuat oleh kami fungsi untuk menampilkan pop-up agar user bisa memesan layanan konsultasi kami. Muncul ketika ditekan dan bisa di-close. Ada juga selanjutnya ada juga bagian dari seperti ini, label phone, telepon, email, tab submit button untuk dikirim ke kami. Ini itu bagian section class service, bagian layanan, yang mana dari kode ini itu menampilkan berbagai layanan yang ditawarkan seperti pembacaan zodiak, garis tangan, dan juga pembacaan kartu tarot. Image-nya kami source dari lampiran yang di sini. Seperti sini kita bisa lihat image-nya, source-nya dari zodiak PNG. Di sini ada ataupun palm fit PNG bisa dilihat juga di sini nanti. Tapi sudah saya hapus sepertinya. Ini zodiak PNG maksudnya. Oke. Lanjut di bagian testimoni. Section class testimonial ini menampilkan kain yang menggunakan layanan memberikan bukti sosial seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Kata Kristi yang ini bagian sini. Source-nya saya membuat AI karena lebih relevan supaya tahu. Dan ini seperti yang tadi P ini berfungsi sebagai deskripsi singkat. Image source ini menampilkan gambar dari kliennya. Ini div untuk membuat divisi baru. Dan ini P juga seperti yang lainnya, deskripsi singkat di bagian sini diwakili dengan P kodenya. Div section. Terus bagian tentang kami atau about. Di bagian ini juga ada PH2 yaitu judul yang ditampilkan. Sebelum ya judul besarnya dari bagian about dan juga P sebagai deskripsi singkat. Ada for to be believed terus ditampilkan di bagian sini. For to be believed.
Baik, karena saya menggunakan Bandicam gratis, kita akan melanjutkan sebelum berikutnya, yaitu bagian tadi sampai di about. Bagian about sudah, itu kami membuat juga di bagian identik HTML ini section sosial media yang mana di dalam sini bisa diarahkan begitu, ataupun menyediakan tautan ke media sosial perusahaan kami atau layanan konsultasi kami untuk memudahkan pengunjung. Oke. Jadi pengguna bisa langsung memencetnya dan melihat layanan kami jika memang benar kami akan membuatnya. Selanjutnya bagian footer, yang ini bukan bagian lisensi, menampilkan informasi hak cipta dari website yang kami buat. Nih, bagian ini. Terus ada bagian script JavaScript, ya kita menghubungkan file JavaScript eksternal yang mungkin digunakan untuk menambahkan interaktivitas atau responsif pada halaman, seperti yang kita lakukan seperti ini, lebih responsif dia. Ataupun our service ini responsif tampilan gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode CSS atau CSS, yang mana gaya umum atau gaya general style dari body. Pertama bagian body, yang mana font yang kami gunakan tuh Lago Tahoma, Geneva, dan Serif, yang mana itu lebih cocok untuk tampilannya menurut saya. Dan juga marginnya 0, paddingnya 0, background image ini yang kami gunakan itu yang sesuai dengan layanan kami itu Zodiac, bisa dilihat di sini image-nya di bagian sini, image PNG gitu. Ini layanan Zodiac sebagai background ya. Dan juga kami mengatur warna teksnya menjadi lebih terang untuk mudah dibaca. Nah, untuk color dari tulisan fontnya kami menggunakan putih agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Begini bagian sini photo effect, saya lihat putih ya bagian headernya, ya bagian badinya begitu. Itu bagian container. Kontainer berfungsi untuk mengatur lebar konten. Kami mengaturnya menjadi 80% dan memusatkannya agar lebih bagus lah. Bagian header, ini bagian atasnya kami menggunakan warna yang lebih keunguan, mengambil lebih cocok aja untuk gambar zodiak, dan juga semi transparan background untuk memudahkan membaca pengguna. Ini bagian headernya, ini bagian lebih transparan gitu, semi transparan background, lebih hidup websitenya menurut saya. Color untuk tulisannya tetap putih, paddingnya 60 pixel, text align-nya center, membuat teksnya berada di tengah-tengah di website. Terus box shadow-nya 24 penting. Terus selanjutnya itu bagian button style, yang mana di sini kami menggunakan button style untuk mengatur gaya tombolnya berbentuk kotak dan bagus seperti ini. Itulah. Display, yang mana display di sini ya salah, sorry, color padding ya, color ini membuat seperti yang tadi bisa bilang, fontnya putih gitu, paddingnya 12 pixel dan 65 pixel lebar panjang. Bordernya kami tidak menggunakan border radius 5 pixel dan membuatnya sedikit bulat. Terus cursor sebagai pointer. Transisi background, ya transisi background ini detik supaya membuatnya seperti ini. Dan hover ya. Nah, selanjutnya di bagian modal. Modal ini seperti yang saya bilang di HTML sebelumnya, untuk menampilkan jendela pop-up begitu. Dan juga dibuat di JavaScript biar responsinya bisa jadi pop-up. Itu bagian displaynya secara default disembunyikan, posisinya di tetap dapat tuh statis lah. Background colornya gelap untuk modal begitu, tapi sudah diubah sepertinya ya. Betul lah, bagi lebih gelap begitu ya, sudah diubah ungu. Ini yang barunya, sorry. Jadi ini sebelumnya sih, karena kurang cocok bagi saya dari background hitam, terus saya ubah ke ini dari mereka yang memberikan melalui dia beli, jadi saya ubah sebenarnya, saya tambahkan model konten yang ini agar background colornya lebih cocok dengan tema, jadi warna ungu begini background color dari pasti tampilkan pop-upnya. Posisinya relatif, tidak terlalu penting untuk padding. Lanjut ke fitur close button, yang mana bisa kita lihat
yang ini ya, bagian salahnya bagian kanan, yaitu bagian sebutan hover yang ini aja kita fokuskan. Untuk menutup ataupun bukan untuk menutup, ini lebih ke mengedit button dari close buttonnya tuh lebih berwarna hitam dalam sisi kanan aktifnya. Jadi kemarin disesuaikan desainnya supaya lebih bagus. Kalau untuk menutupnya itu untuk bagian JavaScript kodenya nanti. Lanjut ke bagian style service section, ya, layanan. Paddingnya untuk padding untuk pengedit bawah warna solid. Nah, untuk bagian service saya sudah mencoba berbagai warna, ada yang transparan, ada yang warnanya jadi blur kurang cocok. Jadi saya menggunakan warna background color STM072, yaitu warna solid untuk nunggu gelap yang bisa kita lihat lebih cocok dengan tema yang kami gunakan. Ini bagian ini solid backgroundnya. Untuk font tetap warnanya putih supaya gampang dilihat di bagian our service ya. Dan juga ada bagian service yang lainnya. Yang pertama saya bernama yaitu tentang zodiak, background colornya itu service 2 juga masukkan center, text align center di bagian sini, service zodiak reading, reading tarot itu center semua supaya gampang dibaca, nggak lebih rapih dibacanya. Itu white background for each service, get text change background. Nah ini bagian yang untuk mengubah background color dari kartu our service ini, tampilan layoutnya. Ada yang warnanya lebih ke cyan, ada yang warnanya lebih ke krem oren-orenan, begitu drag orange text. Yang service 2 yaitu palmistry reading, ini bagian tarot card reading. Untuk font Arial yang sesuai, saya mengepromkannya untuk memberikan font yang sesuai. Ini service yang lain tetap sama, penting dark background, ini bagian sini ya. Nah bagian untuk yang kedua service image, ini membuatnya responsif image-nya supaya bisa digeser seperti yang saya bilang nanti. Terus 3 bagian untuk yang layanan ketiga ini tarot reading juga disesuaikan marginnya ataupun font size-nya. Lanjut ke bagian testimonial. Mana testimonial ini bagian mengatur gaya testimoni, yaitu latar belakang dua tidak terlalu beda, tapi di bagian sectionnya berbeda agar semuanya teredit. Background filter ini kami menemukan blur karena lebih cocok untuk bagian ini. Kita kan bisa dilihat sebelumnya itu bagian ini ada blurnya gitu, ada layout ini lebih bagus menurut saya di bagian blur, jadi lebih fokus ke konten yang ingin ditampilkan. Bentuk layoutnya grid gitu ya, bisa dilihat di sini kami membuatnya. Bagian testimonial sudah cukup saya rasa. Terus bagian about atau tentang kami, paddingnya bagian about ini ya. Ada bagian foto lewat ini, terus backgroundnya disesuaikan. Ini backgroundnya membuat itu image baru kami pakainya Galaxy HD JPEG, ini yang ini saya memakai image source-nya itu ya, kita tautkan ke sudah ada URL-nya, gambar latar belakang untuk khusus bagian about, mana covernya menutupi seluruh area. Terus akhirnya untuk kontennya kami membuat latar belakang transparan sebenarnya untuk konten supaya di konten yang ditampilkan itu terfokus backgroundnya. Bisa dilihat ini kan hitam ya, semi transparan. Image-nya juga disesuaikan. Terus bagian sosial media nih, sosial media itu menggunakan warna Google App ya, lebih cocok begitu dengan tema seperti yang bagian our service tuh. Jadi kami tetap fontnya putih, lebih cocok juga putih. Terus teksnya ke center, ke tengah gitu. Media sudah bagian bawah warna over ini bisa dilihat di sini. Tuh, jadi putih kan fontnya. Ini bagian footer text align centernya. Text align center maksudnya teksnya berada di tengah, tuh di tengah-tengah dari web. Terus paddingnya 20 pixel, backgroundnya hitam karena dengan semi transparan warnanya. Untuk font warnanya tetap putih karena lebih cocok seperti tadi. Jadi itu cukup untuk penjelasan dari CSS. Bisa dilihat di sini license-nya. Tuh.
Selanjutnya akan menjelaskan tentang JavaScript-nya sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan JavaScript di dalam website yang kami buat. Yang pertama itu bagian get modal element. Yang mana bagian ini yaitu mencari elemen dengan consultation modal di dalam dokumen HTML yang biasanya isinya adalah general pop-up modal yang akan ditampilkan pada user atau pengguna. Yang kedua yaitu get button that open the modal, yaitu mengambil tombol untuk membuka modal, yang mana kode ini mencari elemen pertama yang memiliki kelas btn atau button yang ketika diklik akan membuka modal. Selanjutnya yaitu get expand element that close the modal. Ini kode ini itu berfungsi untuk mencari elemen pertama dengan kelas close. Ini kelas close. Elemen ini biasanya berupa icon X, yang mana kita lihat tadi, kita lihat di dalam HTML-nya. Ini ada close di sini. Terus selanjutnya yaitu kode menutup modal ketika diklik tombol X tadi, close the modal. Nah, kode ini berfungsi yaitu ketika mengklik tombol X, maka pop-up yang ditampilkan akan tertutup. Blok. Terus ketika modal ketika pengguna mengklik dimanapun di luar modal, maka akan menutupnya. Nah, ini berfungsi agar kode booking yang kami buat itu lebih memudahkan pengguna. Ini contohnya. Ketika kami membukanya, jadi user itu bisa mengeklik manapun selain ini untuk menutupnya. Begitu. Apapun selain dari outside dari modal ini diklik akan tutup. Begitu fungsinya. Terus menangani formulir pengisian. Kode yang ini dibuat unsur nama, phone atau email, yang itu kode ini menangani pengiriman formulir dengan ID consultation form, yang mana digunakan untuk mencegah formulir dikirim secara normal, sehingga kita mengolah data terlebih dahulu. Dikirim kan ini, jadi bisa ditulis dulu dan sebagainya, atau kalau sudah pernah login akan masuk, tinggal submit. Nah, ketika kita display ini berfungsi ketika kita mengekliknya submit, maka akan terkirimlah deskripsi apa tuh responsive thank you for interest, nama kita yang ngekliknya ataupun email kita seperti ini. Ketika disubmit keluarlah ini responsnya, thank you for interest Muhammad Indra, we will get back to you soon at tionovendra.com. Itu nanti admin darinya akan mengontak Tio Novendra lebih lanjut. Fungsinya begitu. Terus bagian dari menutup modal setelah pengiriman ada. Jadi kan data. Sebenarnya ini akan saya tambahkan tapi tidak jadi. Jadi mungkin bisa dihapus saja bagian ini. Terus selanjutnya itu bagian membuat gambar semakin responsive. Function to make testimonial image responsive. Bagian testimonial, kita lihat bagian testimonial ini. Testimonial ini. Ini dia testimonialnya. Nah, jadi lebih responsif gambarnya, bisa ya gitu. Bagian ini. Terus selanjutnya memanggil atau call the function on window resize. Memanggil fungsi saat ukuran jendela diubah. Ini berfungsi untuk mengadjust atau menyesuaikan jendela. Ketika diubah itu dia tetap responsif gambarnya. Bisa lihat gambar yang dibuat di sini tuh responsif. Tapi itu tetap jadi masih sesuai walaupun jendelanya di sini tetap gambarnya. Terakhir yaitu memanggil fungsi atau call the function of initial load saat alamat dimuat. Kode ini tuh berfungsi sebagai memanggil fungsi adjustment testimonial image yang tadi saat halaman pertama kali dimuat, sehingga gambar tuh sudah disesuaikan duluan sebelum pengguna melihatnya. Ini kan sudah ada gambar tadi, kayak ada delay beberapa detik, jadi gambarnya tuh sudah disesuaikan agar langsung siap lah sebelum user melihatnya. Jadi singkatnya JavaScript di sini itu
dibuat supaya interaksi pengguna dengan modal jendela button ataupun formulir di halaman web. Modalnya dapat dibuka dan tertutup dengan tombol dan icon, dan setelah mengisi formulir, pengguna akan menerima pesan terima kasih. Gambar testimonial diatur agar responsif sehingga tampil baik di berbagai ukuran layar, mobile, desktop, dan sebagainya. Dan juga saya lupa, jadi kalau style CSS ini singkatnya ya, mengatur tampilan halaman web vortex void effect yang kami buat itu dengan berbagai elemen seperti header, tombolnya, setiap desain ataupun section itu kami sesuaikan dengan tema yang kami ingin buat, itu lebih ke zodiak jadi warnanya ungu. Sementara kalau HTML singkatnya kami membuat kode dasar ya sebagai rangka lah untuk membuat website yang kami buat layanan konsultasi, dan yang mana disempurnakan dengan CSS dan JavaScript seperti responsive bisa untuk books consultation. Saya rasa itu saja penjelasan singkat sebagai perwakilan dari kelompok 4, yang mana tema kami layanan konsultasi untuk memenuhi tugas besar coding dengan website Vortex Void Effect, penyedia layanan ramalan zodiak, pembacaan garis tangan, dan kartu tarot. Beginilah website kami. Sekian, terima kasih Kak Wahyu Ozora dan juga Muhammad Razak telah membimbing kami selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.